memulai rapat pada sore hari ini, saya mengundang para penguji eksternal, internal, beserta pegawai untuk menempati tempat yang telah disediakan. Silakan. Para audiens untuk masuk dan menempati tempat yang telah disediakan. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Penguji Eksternal, yang saya hormati Ibu Penguji Internal, yang saya hormati Bapak Kapro pada bidang keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Selamat datang dan selamat menyaksikan rapat pembangunan proyek gedung perkantoran tahun 2020. Hadirin sekalian, perkenalkan, saya Stefania Marniaku selaku moderator yang akan memandu acara rapat pada hari ini hingga akhirnya. Sebelum kita memulai acara rapat pada hari ini, mari kita sambut Ibu Direktur beserta rekan-rekan. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Direktur beserta untuk memperkenalkan diri. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Alfrida Nahab selaku Direktur. Saya Adelina Naus selaku Sekretaris dan Wakil. Saya Alisa Selaku selaku Manajer Teknologi. Saya Menaria Tamu selaku Manajer Operasional. Saya Olivia Ihsan Bete selaku Staf Administrasi. Saya Marta Jimenez selaku staf administrasi. Saya Nidya Sakti selaku staf keuangan. Saya juga Terlihat selaku Koordinator. Saya Yosefina Rahmani selaku pembawa. Ibu Direktur beserta rekan-rekannya dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Untuk memulai segala rangkaian rapat kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Sebelum itu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kepada petugas saya persilahkan. Marilah kita semua siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum kita mulai dengan doa, izinkanlah saya untuk memberi doa ini dalam tata cara agama Katolik. Yang lain boleh menyampaikan. Doa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan,
waktu dan kesempatan diberikan. Agenda rapat pembahasan persiapan pembangunan proyek perkantoran tahun 2020. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dari direktur sekaligus membuka rapat ini dengan resmi. 3. Pembahasan agenda rapat dan tanya jawab. 4. Pembacaan nota rapat. 5. Laporan anggaran rapat. Dan yang terakhir, Selanjutnya, sambutan dari Ibu Direktur sekaligus membuka rapat ini dengan resmi. Waktu dan kesempatan diberikan. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati manajer keuangan dan staf, yang saya hormati manajer operasional, dan yang sama saya hormati para staf administrasi, singkatnya kita semua yang hadir pada pertemuan hari ini. Pertama-tama, sebagai makhluk yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, mari kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat rahmat penyertaannya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan limpah terima kasih atas kehadiran dan kesediaan dari rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktu hadir pada rapat hari ini. Tujuan rapat kita hari ini adalah untuk membahas agenda rapat kita mengenai persiapan pembangunan perkantoran kawasan Jakarta. Saya berharap kita semua dapat berkolaborasi dengan memberikan ide-ide dan solusi terbaik untuk mencapai hasil yang optimal. Saya yakin dengan kerjasama dan kontribusi dari kita semua kita dapat mencapai tujuan. Untuk itu, dengan mohon rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan atas izin kita semua, saya membuka rapat ini secara resmi. Berikut kita masuk pada acara inti, yaitu pembahasan agenda rapat oleh Ibu Direktur dan rekan-rekan. Waktu diberikan. Lalu Ibu Koni, bagaimana dengan alokasi anggaran? Apakah anggaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan proyek? Anggaran sudah disusun berdasarkan estimasi kebutuhan modal dengan model yang sekarang. Anggaran itu sekitar 1 miliar. Berikut anggaran yang disusun, silakan lihat pada layar berikut. Namun, kami melihat bahwa ada kenaikan harga sekitar 10% dibandingkan tahun lalu. Maka kami perlu merevisi ulang anggaran untuk mengantisipasi hal ini terjadi. Baik, terima kasih. Saya harap ketiga anggaran harus selesai dalam minggu ini, sehingga masalah ini tidak menjadi kendala dalam proses pembangunan proyek kita. Lalu Ibu, apakah Anda memiliki rencana mitigasi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar? Dan selanjutnya, kami sudah bisa melakukan upaya dan bekerja dengan hal yang
kepada Ibu Penguji Internal dan staf Dewan Guru beserta pegawai untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan dimulai. Kesempatan terakhir saya berikan pada para audiens untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Ketua. Bagaimana untuk proyek mengantisipasi kenaikan harga bahan baku agar tidak mengganggu pelaksanaan proyek? Pertanyaannya adalah, bagaimana tim proyek mengantisipasi kenaikan harga bahan baku agar tidak mengganggu pelaksanaan proyek? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Manajer Keuangan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Kami sedang mencari alternatif supplier material dengan harga lebih kompetitif tetapi tetap sesuai standar. Dan kami juga mempertimbangkan pembelian bahan baku dengan jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga. Terima kasih. Bagaimana saudari, apa ada sanggahan? Kepada para audiens, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada manajer operasional. Apa saja dalam pelaksanaan teknis proyek pembangunan gedung perkantoran di Jakarta Selatan?
Baik, sebelumnya mohon maaf kepada saudari yang sudah mengajukan pertanyaan kepada saya. Di sini saya sebagai staf administrasi, tugas saya menyusun dokumen, menyusun jadwal meeting, dan menyusun kegiatan akomodasi kantor agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga pertanyaan yang saudari ajukan mengenai mengelola resiko sudah menjadi tanggung jawab manajer operasional. Maka dari itu, manajer operasional yang akan menjawab pertanyaan dari saudari. Silakan. Baik, kepada manajer operasional, saya persilakan untuk melengkapi jawaban dari Ibu staf administrasi. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, di sini saya akan memperjelas jawaban dari staf administrasi. Jadi, untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan proyek dan anggaran ini adalah kami dari tim operasional sudah melakukan pelatihan safety bagi para pekerja, dan kami juga akan terjun langsung ke lapangan untuk memastikan keselamatan para pekerja dan kesediaan bahan baku dan juga peralatan secara maksimal. Bagaimana tanggapan saudari apa yang disampaikan? Kepada para audiens, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi tanya jawab dan diskusi ini dinyatakan selesai. Selanjutnya, pembacaan notula rapat oleh Ibu Adelina Naus selaku notula. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Persiapan pembangunan proyek perkantoran tahun 2025. Hari tanggal Senin 28 April tahun 2025, waktu pukul 10 sampai selesai. Tempat, ruang meeting eksekutif Hotel Paling. Agenda rapat persiapan pembangunan proyek perkantoran tahun 2025. Pimpinan rapat Alfrida Nahar, tertulis Adelina Naus. Pesan rapat. Senin 28 April tahun 2025 telah dilaksanakan rapat persiapan pembangunan proyek perkantoran tahun 2025 yang dihadiri oleh Direktur Proyek, Manajer Keuangan, Manajer Operasional, Staf Administrasi, dan Staf Keuangan. Rapat persiapan pembangunan gedung perkantoran di Jakarta Selatan dalam jangka waktu 18 bulan. Perencanaan teknis tim arsitektural telah menyelesaikan 90 perencanaannya. Alokasi anggaran sudah disusun sesuai kebutuhan. Namun terdapat kenaikan harga bahan baku sebesar 10% dan manajer keuangan akan melakukan revisi anggaran tersebut. Strategi untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku tersebut adalah dengan mencari supplier dan material sesuai dengan harga yang lebih kompetitif dan tetap sesuai standar kualitas. Untuk alat kerja proyek akan dikirim pada pekan depan, serta manajer operasional akan menjadwalkan pelatihan safety bagi pekerja sambil menunggu revisi anggaran. Usulan dari manajer keuangan adalah untuk pemantauan proyek pembangunan nanti dilakukan melalui software sehingga memudahkan manajer dalam mengontrol anggaran dan timeline. Mengetahui Direktur Proyek Alfrida Nahar tentang Selanjutnya, mari kita mendengarkan laporan anggaran rapat yang akan dibacakan oleh Ibu Niki Risanti Serandu, selaku staf keuangan. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Anggaran rapat pada tanggal 28 April tahun 2025 sebesar Rp4.500.000. Adapun beberapa pengeluaran sebagai berikut. Pertama, pembayaran eksekutif meeting sebesar Rp2.875.000. Kedua, pembelian Pertamax sebesar Rp375.000. Ketiga, pembelian paket 1 dan snack box sebesar Rp630.000. Keempat, pembelian alat tulis kantor sebesar Rp700.000.
mengucapkan terima kasih karena kehadiran rekan-rekan semua. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama dan menjadi keputusan kita bersama dapat kita implementasikan dalam pembangunan proyek ini dengan penuh tanggung jawab dan kerjasama, sehingga apa yang sudah kita putuskan bersama dalam rapat ini dapat kita laksanakan dengan baik untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Untuk itu, dengan memohon rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan atas izin kita semua, saya menutup rapat ini secara resmi. Selanjutnya, masukan dan saran dari Bapak Penguji Eksternal dan Ibu Penguji Internal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mari kita berikan aplaus kepada teman-teman. Yang pertama, semuanya berjalan bagus. Mungkin sudah dipelajari dirinya, tapi ini yang biasa kita bisa dunia kerja. Dunia kerja itu selalu seperti itu, melakukan sesuatu yang besar di perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun negeri, harus dalam. Hanya ada beberapa hal yang kan biasanya teknik jenderal itu harus ada padu. Pertama itu mensahkan setiap masukan. Kalau semua setuju mensahkan. Lalu kedua mesti menandakan bahwa bisa diamanatkan bahwa dipilih dalam suatu kegiatan. Hal-hal teknis tapi itu nanti dipelajari selanjutnya, tapi semua sudah bagus. Lalu tadi dari audiens Ibu menanyakan satu hal soal AMDAL, analisis dampak lingkungan. Ini biasa dalam pembangunan itu selalu sampai pengurusannya IND, izin membangun. Alhamdulillah sudah ada sertifikat. Lalu sebelum pembangunan tidak bisa dilaksanakan. Ini sebenarnya harus kita pertanyakan. Nanti sisi masuk satu pertanyaan itu saja. Sehingga kamu semua. Dan ini masukan saran. Nah, makanya tadi ya, kepada audiens yang bisa melakukan tadi pertanyaan soal perusahaan dan AMDAL. Semua kalau sudah beres, boleh silakan kerja sesuai dengan harga masalah. Mungkin dari saya cuma beberapa dari Terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak Penguji Eksternal. Semoga masukan dan saran dari Bapak ini bisa menjadi motivasi dan dapat berguna bagi kami ke depannya. Kesempatan berikut saya berikan kepada Ibu Penguji Internal untuk memberikan masukan dan saran. Waktu dan kesempatan. Terima kasih, selamat sore semua. Bagus tadi ya. Yang pertama kita harus mengucapkan terima kasih kepada para pendamping. Mari kita tepuk tangan. Tepuk tangan pendidikan 2 kali untuk para pendamping. Yang kedua, tadi teknisnya masuk bagus, tapi kita lihat itu ada kanan sedikit, mungkin suasananya menakutkan ya. Ya mungkin. Ya, menurut ya. Jadi saya lihat ini satu ini mungkin tahun depan dia yang jadi direktur, dia sempat takut sekali pemerintah. Mari kita mengakhiri segala rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Sebelum itu, saya mengundang kita semua untuk para siswa. Kepada petugas saya persilakan.
yang sudah dengan sabar membimbing dan menuntun kami selama ini dalam menyelesaikan kegiatan kami hingga bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya meminta kesediaan Bapak Penguji Eksternal dan Ibu Penguji Internal serta Bapak Kapro untuk mengambil pose bersama. Sudah dijelaskan apa?